Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan dan bercita-cita untuk mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara termasuk VOC. Tindakan VOC yang terus berupaya untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat. Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yaitu 1. Tindakan monopoli yang dilakukan VOC. 2. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan yang keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tahun 1628, Sultan Agung telah mempersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan untuk menyerang Batavia dengan Gubernur Jenderal VOC-nya adalah J.P. Coen. Tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya jauh lebih unggul, sehingga dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram. Serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Pada tahun 1629, pasukan Mataram kembali diberangkatkan menuju Batavia. Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan, seperti di Tegal dan Cirebon. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya VOC dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah, dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Upaya Sultan Agung mengalami kegagalan disebabkan oleh 1. Persediaan makanan dibakar oleh Belanda. 2. Terjadinya wabah penyakit di kalangan tentara. 3. Persenjataan yang tidak seimbang. Dan 4. Jarak Mataram sampai dengan Batavia jauh sekali dan cukup melelahkan sehingga pertahanan kurang memadai. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Ternyata Raja Amangkurat I merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. Selain itu bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu timbul berbagai perlawanan, salah satunya perlawanan yang dipimpin oleh Trunajaya.